Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke, sahabat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Per tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobatnya. Dan temanya akan saya memberikan satu tema. Kali ini impian kalian akan bisa terwujud ya. Sekali lagi untuk temanya, kali ini impian kalian akan bisa terwujud. Ketika saya mengatakan ketika impian kalian akan bisa terwujud, ya bukan berarti nanti ketiga-tiganya sobatnya. Maksudnya begini, ketika saya nanti menyebutkan stabil ya di faktor asmara, stabil di faktor pekerjaan, stabil di faktor keuangan. Nah, itu kan dimaksud ketiga-tiganya ya. Impian kalian ya yang bisa terwujud akan baik itu kan ketiga-tiganya. Nah, tapi dalam hal ini bisa dikatakan nanti salah satunya sobat ya. Apakah nanti asmara kalian yang stabil ya, ataukah hanya pekerjaan kalian, ataukah hanya keuangan kalian, ataukah kedua-duanya. Entah itu asmara sama keuangan, entah asmara sama pekerjaan, ataukah ketiga-tiganya. Ya. Bisa asmara, bisa pekerjaan, bisa keuangan. Nah, itu ya sekali lagi ya. Nah, ketika itu mengena kalian ketiga-tiganya, ya alhamdulillah ya. Gitu ya. Syukuri sobat ya. Jadi bisa dipahami dulu ya sebelum saya masuk lebih dalam. Lagi temanya seperti itu ya. Impian intinya kan impian apakah yang akan terwujud. Maksudnya impian kalian itu akan terwujud seperti yang sudah barusan saya jelaskan. Nah, ya seperti itu ya. Terus tetap ya saya selalu mengatakan semua uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat general reading sobat ya. Bersifat prediksi juga terawang ya. Artinya apa? General reading ya jelas artinya itu luas, energinya mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah amin kan karena ucapan adalah doa sobat ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa ya harap dimaklumi. Karena ini kan energinya meluas, saya tidak tahu nama kalian ataupun sedikit info kalian gitu loh. Nah, yang saya tembak kan akhirnya mengacak gitu loh. Yang penting yang saya fokuskan dia kalian. Ketika kalian ingin beda lagi, ketika kalian ingin adanya suatu ketepatan jawaban ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian kan saya bisa mengetahui nama dan sedikit info dari kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus, saya akan bisa konsentrasi dan saya akan bisa menembak tepat sasaran. Akhirnya kalian mendapatkan kepastian dalam jawaban yang selama ini mungkin kalian cari. Dan seperti itu. Karena alhamdulillah selama selama ada yang muncul sampai saat ini tepat semua sih yang saya tembak itu. Asalkan secara privat kan. Gitu ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami. Sekarang langsung saja saya akan saya akan tarik energinya dulu ya, baru zodiaknya. Silakan disimak sobat ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya, agar kita bisa mengetahui ya. Next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Pisces ya, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Pisces dulu. Asmara Pisces di sini ada The World ya. The World itu ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 cup ya. Ini bagus ya 10 cup ya. Ada cup seperti pelangi ya. Bawahnya sama orang satu keluarga. Kalau saya tangkap sih energi Pisces tentang seputar asmara, kartu utama kalian The World, artinya di sini ketika kalian dihadapkan sebuah masalah, kalian ingin segera menyelesaikan, kalian ingin segera merampungkan, dan kalian ingin adanya suatu kehidupan yang baru, dalam arti ya mungkin adanya suatu zona tidak nyaman, dan kalian ini inginnya itu cepat-cepat keluar menuju zona nyaman. Itu yang saya tangkap ya. Itu ketika kalian dihantam sebuah masalah, dalam arti mungkin kurang stabil ya, banyak masalah, tidak bahagia, tidak harmonis ya, terus banyaknya suatu perselisihan paham. Nah, itu kalian kan ada masalah, itu kalian ingin cepat selesai, ingin cepat merampungkan. Itu ketika kalian dihantam masalah. Ketika kalian tidak dihantam masalah di sini, kalian ingin lebih apa ya, lebih memperbaiki lagi. Kalian menginginkan adanya suatu kenaikan grafik, artinya lebih stabil lagi. Yang sudah bahagia mungkin akan menginginkan lebih bahagia lagi. Yang sudah harmonis, yang sudah saling dingin ingin lebih di atasnya lagi. Itu yang saya tangkap ya. Gitu. Terus dikonfirmasi sama kartu 10 cup. Artinya di sini kelihatannya itu akan tercapai ya, gitu loh ya. Biarpun di sini kalian tertangkap juga ada sebagian dari zodiak Pisces itu mempunyai keyakinan ya, mempunyai angan-angan ketika adanya suatu kestabilan, itu kelihatannya akan membuat senang diri kalian. Itu kalau saya menangkap. Jadi sekali lagi adanya suatu keniatan juga, adanya suatu harapan juga, di mana kalian menginginkan lebih stabil lagi, lebih harmonis lagi. Itu yang saya tangkap. Cuman di sini saya menangkap juga katanya nantinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sih. Yang jelas nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Jadi jelas ya adanya suatu The World sama 10 cup menandakan bahwa asmara kalian itu kelihatannya masih sedang stabil ya, masih sedang baik-baik saja gitu loh. Jadi tidak ada masalah yang sangat mengkhawatirkan. Itu menurut tarikan energi kartu ya. Lanjut untuk masalah pekerjaan. Di sini ada Three of Cup ya, itu 3 cup. Kelihatannya lagi bersenang-senang. Dikonfirmasi sama kartu The Empress ya, wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap sih energinya di pekerjaan juga bagus ya, hampir sama seperti asmara. Kalau di pekerjaan di sini kelihatannya akan ada beberapa pertemuan ini yang terjadi sama kalian yang mempunyai zodiak Pisces. Ketika itu akan terjadi beberapa pertemuan, yaitu akan akan membuat hati kalian senang dan bahkan akan menguntungkan kalian di faktor pekerjaan. Bisa saja seperti itu. Bisa saja di sini kalian merasakan bahwa kalian itu sudah merasakan bisa mencapai target apa yang sedang kalian inginkan, adanya suatu keberhasilan, adanya suatu kesuksesan yang sedang kalian inginkan. Itu kelihatannya sudah kalian rasakan di sini. Nah, maka di sini tertangkap energi sebuah kebahagiaan, energi sebuah kegembiraan. Itu yang saya tangkap ya di kartu utama. Apalagi dikonfirmasi sama kartu The Empress ya. Di sini kalian juga menginginkan ada suatu perkembangan. Di mana ya itu tadi mungkin yang sudah stabil itu lebih ingin stabil, yang belum stabil ingin menjadi stabil. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini adanya suatu keinginan kuat ya, adanya suatu harapan di mana akan ada suatu perkembangan, dan itu kelihatannya insya Allah akan bisa kalian capai. Karena di sini menggambarkan adanya suatu kebaikan-kebaikan juga di kedua kartu. Jadi intinya ketika kalian sulit ya, mungkin kemarin ataupun sampai mungkin dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini ketika kalian kesulitan, itu kelihatannya akan terbantukan lah nantinya ya. Akan terbantukan yaitu tadi yang bisa membuat hati senang, yang membuat hati kalian bahagia ya, tentunya atas pencapaian target. Itu ya, semoga bisa dipahami. Untuk masalah keuangan, di sini Pisces kartu utama ada di Chariot, itu ada seseorang ya. Terus depannya ada 2 hewan, katakanlah hewan zaman dahulu ya, singa hitam sama singa putih. Dikonfirmasi sama kartu 7 Pentacles, seseorang sedang melihat tumbuhan koin ya, ada 7 koin. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Pisces tentang seputar keuangan, kelihatannya Pisces sedang dihadapkan sebuah masalah yang membuat kalian bingung ya, bingung, terkadang ragu untuk memilih salah satu untuk memilih salah satu jalan keluar ataupun solusi, gitu ya. Kalau saya menangkap sih di sini ketika keuangan kalian itu istilahnya menginginkan kestabilan, menginginkan adanya pundi-pundi tabungan, simpanan tabungan. Ya, saran saya di sini jangan ragu sobat ya, jangan ragu, jangan bimbang. Mana jalan terbaik ya itulah pilih, agar kalian bisa menemukan kestabilan.
Kalau kalian dihadapkan sebuah masalah, ya, tentunya di seputar keuangan ya, terus kalian ragu untuk memilih lah ketika ada suatu pilihan ya, ya itu kalian tidak akan bisa stabil keuangan kalian, akan terombang-ambing. Nah, ketika kalian ada suatu pilihan entah jalan kanan ya, entah jalan kiri, entah singa putih, entah singa kanan, itu yang kalian pilih. Ketika itu baik ya, demi untuk kestabilan keuangan kalian, ya silakan pilih ketika kalian dihadapkan sebuah masalah. Jadi jangan istilahnya itu jangan bimbang saya memilih yang mana ya. Saya memilih yang mana agar bisa berhasil. Jangan seperti itu ya. Paskan dulu. Ketika pas ya itulah ambil sebagai pilihan agar bisa stabil ya. Intinya di situ sobat ya. Karena saya menangkap juga di sini kelihatannya kalian terkadang juga dibingungkan ataupun dipusingkan dengan seputar keuangan di sini ya. Kalian adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran mungkin di sini ya, gitu. Adanya suatu harapan kapan bisa adanya suatu kestabilan, kapan adanya suatu keresikan-keresikan yang masuk, sedangkan kalian membutuhkan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Jadi di sini menggambarkan di 7 pentakel ini menggambarkan bahwa kalian itu sedang ada suatu kepikiran gitu loh, ada suatu renungan. Nah, gitu loh. Cuman di sini saran saya apapun itu ya ketika memang itu belum stabil ya keuangan kalian, ya tetap diimbangi ataupun tetap kalian barengi dengan apa ya, istilahnya itu jangan menyerah, tetap berusaha ya. Bagaimana cara untuk bisa menyetabilkan keuangan kalian. Itu anggap saja ketika kalian belum menemukan kestabilan, anggap saja itu sebagai perjuangan kalian dulu. Anggap saja kalian menanam tanaman, kalian ingin memetik buahnya ya kalian menanam dulu. Kan seperti itu sama. Ketika kalian ingin adanya suatu kestabilan ya anggap saja perjuangan kalian itu biarpun tidak maaf, biarpun masih belum menemukan keberhasilan ya tetap harus berjuang. Kalian harus yakin pasti seseorang yang bekerja keras itu pasti akan menuai hasilnya juga. Kira-kira di situ ya sobat ya, semoga bisa dipahami. Cuman di sini saran saya tetap dikontrol aja tentang masalah eh, pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran karena saya menangkap energinya bahwa kalian ini keuangan kalian ini lagi sedang ngepres gitu loh ya. Ya, jadi tidak terlalu zong, tidak terlalu minus, tapi sedang ngepres. Pergunakan baik-baik ya, dihemat dulu, tidak ada salahnya. Itu 3 hari ke depan. Gitu ya. Karena saya menangkap juga basis ini kelihatannya kurang bagus ya di faktor apa ya, di faktor keuangan juga. Jadi sekarang saya akan mencoba biar lebih jelas, akan saya coba deteksi satu persatu ya, ataupun ketiganya. Ya. Ini kalau seputar asmara di sini kelihatannya apa ya, impian kalian kali ini bisa terwujud baik, bisa terwujud bagus, stabil di faktor asmara itu kalian dapatkan ya. Untuk pekerjaan di sini terlihat juga aman ya, bisa saja apapun itu ya pencapaian yang kalian inginkan, impian kalian akan kestabilan itu kelihatannya akan terrealisasi, akan kalian dapatkan juga. Ya sudah saya jawab ya di masalah asmara sama pekerjaan. Terus di masalah keuangan saya menangkap di sini apa ya, kelihatannya Pisces masih kurang bagus ya, kurang diuntungkan di sini. Mungkin adanya suatu kebimbangan karena saya menangkap ada suatu tembakan energi. Itu harus bisa dinetral sobat. Karena jelas di sini menggambarkan 7 Pentacles, artinya kalian banyak perenungan, banyak pemikiran, artinya banyak sendatan di sini. Yaitu tadi saya menangkap adanya suatu energi yang kurang bagus yang diakibatkan dari orang-orang toksik, orang-orang sekitar kalian yang kalian ini menembakkan energi negatif sehingga aura kalian tertutup, yaitu tadi sehingga kalian mudah bimbang, ya banyak sendatan. Kalau bisa dinetral sobat ya. Sering saya mengatakan ketika itu kalian biarkan itu takutnya merambat ke yang lainnya, yang semula baik tiba-tiba terganggu hal-hal yang tidak diinginkan. Kan seperti itu. Karena sudah banyak sekali yang kejadian seperti itu. Apalagi yang konsul sama saya kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah ya, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, waspada, berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap semua saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Dan saya selalu berpesan ketika dihantam masalahnya, itu jangan disepelekan, apalagi kalian merasakan sudah tidak wajar lagi. Nah, tidak ada salahnya kan dikuatkan secara doa juga, ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya. Agar ketika kita tanya sama orang-orang di bidangnya, ketika kita tidak tahu caranya, ya siapa tahu akan menemukan solusi dan membuat aura kalian terbuka kembali, sehingga kepositifan, kersikan itu bisa masuk. Kan seperti itu, karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Nah, itulah harapan saya, kalian harus cepat tanggap ya, sikap ketika itu memang sudah tidak logika. Kan seperti itu ya. Selesaikan dengan doa juga ikhtiar, minim ada suatu ikhtiar gitu loh.
Saya rasa sudah bisa kalian pahami sobat ya. Oke sobat ya, sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.